Sahabat, jumpa kembali di channel Berkatani Terpadu. Hari ini saya akan update perkembangan terong ungu yang disambung pucuk dengan cepoka. Ini kondisinya ya untuk hari ini ya. Batang cepoka ini satu ya. Satu. Nah, dia menumbuhkan cabang ya, cabang. Ada yang miring. Nah, ini yang kemarin kita sambung ya. Di cabang yang miring ini. Nah, di cabang yang miring ini kelemahannya adalah ketika ini sudah berbuah, ini akan menahan beban yang berat ya. Kecepatan dari penyatuan sambungan ini terkadang tidak mengikuti dari perkembangan cabang ini ya. Nah, jadi ini belum terlalu kuat, cabangnya sudah besar dan buahnya sudah banyak sehingga ini rentan patah begitu. Makanya ini kita sambung. Jangankan yang miring begini ya, yang tegak lurus pun itu juga rentan patah ya. Makanya nanti Bapak Ibu sahabat kalau mencoba ya, walaupun dia di batang yang tegak pun kita perlu untuk memasang ajir ya, atau memasang tonggak begitu ya untuk menopang supaya batang terong ungunya itu tidak patah begitu. Nah, inilah manfaat mengapa kita perlu untuk menyambung terong ungu ini dengan cepoka. Salah satunya adalah untuk menopang batangnya menjadi lebih kokoh ya. Dan kita tahu cepoka ini perakarannya begitu kuat ya, sehingga dia bisa mencari makan lebih kuat daripada terong ungu ini. Pengalaman terong saja yang kita tanam itu paling-paling 7 bulan 8 bulan dia sudah mati ya. Tetapi kalau kita sambung dengan cepoka ini bisa bertahan 2 tahun sampai 5 tahun ya. Tergantung bagaimana perawatan kita. Dan pengalaman saya dulu ya, ada 1 tahun hampir ke 2 tahun ya, tajuknya begitu lebar sampai dengan 3 meter. Sekali kita panen ya bisa 2 kilo. Tapi sayang waktu itu disambungannya terserang busuk pangkal batang begitu ya. Sehingga ya kalau sambungannya sudah kena habislah terongnya. Tinggal cepoka begitu. Nah, ini mudah-mudahan sekali ini kita akan rawat ya. Tempo hari memang tidak saya rawat. Saya memang mau full organik. Jadi saya tidak semprot dengan pestisida kimia begitu. Sebenarnya banyak ya. Bisa pakai merek dagang Antrakol atau Ditin begitu. Tapi saya tidak pakai. Nah, sekarang saya cegah dengan jadam sulfur ya. Jadam sulfur. Mudah-mudahan ini bisa bertahan dan ini bisa panen banyak susul menyusul ya. Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini buah-buahnya ya. Ini dua begitu. Ini pangkal pun sudah mau 2 begitu ya. Nah, ini bisa 4 ini Bapak Ibu ya. Ini 1 2 3 ini 4 ini jadi ini nanti ya. Nah, terong ini 5 dia satu tangkainya ini. Ini bisa jadi 4 ya. Luar biasa. Luar biasa. Cepoka ini menopang terong ungu ini. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena ini ditanam di tanah yang tanah merah Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu sahabat semua. Ini tanah merah ini, ya. Seperti inilah tanah yang di sana itu, ya. Seperti ini. Dia bisa berproduksi banyak. Itulah salah satu kehebatan atau keunggulan dari kita menyambung pucuk ini, ya. Nah, nanti ini kan masih cepokanya ya, ada yang sudah berbuah. Saya biarkan itu. Saya mau tunggu dia sampai tua, nanti akan saya semai dan nanti akan saya buat memang tidak terlalu besar batangnya ya.
dia sudah tumbuh sekitaran 30 cm atau 50 cm begitu. Ketika batangnya seukuran ini, ya, seukuran ini, nanti kita sambung dengan ini kan seukuran dia, ya, sehingga nanti cantik, ya, cabang-cabangnya nanti bisa cantik kita buat. Ya. Ini juga tadinya mau bisa cantik juga, satu sebelah sana, satu sebelah sini, tapi ini patah, ya, patah. Videonya sudah pernah saya buat ya. Ini patah, sudah seperti itu juga, ya. Jadi Bapak Ibu, sahabat semua, kalau sahabat semua senang bercocok tanam, hobi begitu ya, walaupun tidak punya lahan yang luas ataupun lahannya tidak subur seperti tempat saya ini, kita bisa cari akal, cari solusi. Kalau Bapak Ibu sahabat semua mau menanam terong begitu ya, bisa disambung dengan sepoka begitu. Ini buktinya ya. Buktinya produksinya susul menyusul ya. Ya, ini real ini sahabat semua, bukan direkayasa ya. Buahnya betul-betul buah ini. Tidak lama lagi nih kita panen ya. Ini betul-betul real. Bunga susul menyusul ya. Satu lagi sahabat semua mau saya sampaikan, ini bagaimana dia bisa berproduksi cukup baik, saya bilang ya, bukan pula ini paling baik, enggak ya. Kenyataan daunnya tidak terlalu bagus ya. Bunga juga bukan semuanya jadi 5 ya. Ini ternyata 3, ini cuma 1 gitu. Tapi saya mau katakan kepada sahabat semua, dengan kondisi tanah yang tanah merah seperti ini, dia bisa berproduksi seperti itu sudah saya katakan cukup baik ya. Inilah manfaat dari kita menyambung. Nah, manfaat dari batang bawah cepoka yang kita manfaatkan. Tapi ada perlakuan tambahan ya. Ini selalu saya tambahkan dengan pupuk organik cair ya. Pupuk organik cairnya jadam sulfur ya. Bukan jadam sulfur, jadam liquid fertilizer. Kalau jadam sulfur untuk ini mencegah jamur begitu ya. Nah itu ya sambungannya itu, semoga itu tidak terserang jamur sehingga tunas ataupun cabang-cabang yang memang terongnya itu tidak akan habis. Kalau sudah pangkalnya yang terserang ya habis ya, terong kita habis. Nah jadi kembali kepada yang tadi, bagaimana tanah yang tidak subur kita adakan perlakuan, kita siram dengan jadam liquid fertilizer ya. Metode pertanian organik yang digalakkan oleh Yung Sam Cho dari Korea itu sangat-sangat baik bagi saya ya. Kemudian juga ada kompos kita tambahkan. Tempo hari di sini juga tempat saya menambahkan meletakkan sampah-sampah dapur di sini ya. Nah, ini ada daun kering, kemudian saya tutup dengan pasir yang dari situ saya ambil, tutupkan ke sini ya. Nah, sebenarnya kurang ideal, harusnya kompos saja semua, tapi tidak apa-apa ya. Daun-daun kering saya manfaatkan, itu juga bisa menjadi nutrisi ya. Semoga saja ini nanti daunnya akan lebih bagus dan produksi buahnya ya minimal jangan hanya satu di satu tandan ini ya, di satu tangkai ini ya, minimal bisa 2 atau 3 atau 4 ya, syukur-syukur nanti bisa 5 jadi semua, dan kita akan jaga supaya cabang ini jangan patah ya, begitu. Terus kalau Bapak Ibu sahabat semua mau dalam skala yang besar, bisa ditanam di skala yang lebih besar. Saya yakin Bapak Ibu akan sangat tertolong, sangat menguntungkan begitu, karena dengan Bapak Ibu melakukan upaya sedikit untuk menyambung ya cepoka dan terong ungu ini, Bapak Ibu hanya sekali membuat ini bisa bertahan sampai dengan 5 tahun dan produksinya luar biasa. Sehingga Bapak Ibu sahabat semua akan mendapatkan untung ya. Karena kita memang bertani itu harus untung ya. Petani itu hebat, petani itu keren ya. Kalau tidak ada petani, kehidupan di dunia ini akan mati. Apa bisa kita makan
karet ya, ban mobil, atau kita makan handphone misalnya, atau kita makan tiang listrik ini, nggak bisa ya. Kita makan hasil-hasil pertanian. Siapa yang menghasilkan itu? Ya petani kita ya. Mau itu skala hobi untuk ketahanan pangan rumah tangga sendiri, atau skala komersil begitu. Bapak Ibu sahabat semua, memang betul-betul profesi sebagai petani. Cari solusi, cari alternatif, bangkitkan kreativitas ya. Yang namanya petani rugi itu petani yang tidak kreatif. Petani mesti untung ya. Petani mesti sejahtera. Buat secara organik. Jangan tergantung kepada 100% kimia. Memang secara jangka pendek kelihatannya seperti menguntungkan kalau kita bertani secara full kimia. Jangka panjang itu lahan rusak ya. Kesehatan kita pun tidak terjamin karena residu-residu yang terus-menerus kita makan dan biayanya besar ya. Ini full organik ya. Tidak ada pupuk kimia yang saya masukkan di sini. Betul-betul hanya kompos dan pupuk organik cair ya. Kemudian ada juga asam amino saya masukkan ya. Demikian Bapak Ibu sahabat semua, tetap semangat kita menggalakkan pertanian organik ya. Sekali lagi terima kasih untuk sahabat semua yang sudah mendukung channel ini berkembang sampai dengan saat ini ya. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, kita bersama-sama belajar ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.